saya Teguh Ampiranto, biasa dipanggil kesehariannya atau nama panggung itu Kentus. Saya Ketua Paguyuban Wayang Orang Barata. Jadi Wayang Orang Barata ini berdiri tahun 1972. Jadi sebelum Wayang Orang Barata, gedung ini juga ada namanya gedung Wayang Orang, namanya Gedung Pancamurti. Jadi saya sendiri bergabung dengan Wayang Orang Barata itu mulai tahun 1991. Jadi saya bergabung karena saya juga komunitas Wayang Orang Barata, rata-rata anggota Wayang Orang Barata ini jadi turun-temurun. Jadi dari kakek, nenek, sekarang cucu. Sekarang untuk informasi saja bahwa generasi Wayang Orang Barata sudah generasi ke-9 dan saya generasi ke-4. Salah satunya daya tarik untuk saya bergabung dengan Wayang Orang Barata itu memang satu panggilan jiwa ya. Jadi lingkungan kami waktu saya beranjak dewasa dari kecil pun, sebelum lahir pun saya udah diajak ibu saya menari. Jadi hamil 4 bulan masih menari. Jadi mungkin darahnya itu mengalir dan lingkungannya itu selalu membicarakan tentang wayang orang, latihan tentang wayang orang, pemahaman tentang wayang orang. Jadi secara otomatis saya cinta dengan wayang orang karena prosesnya untuk reguler ya, setiap pergelaran setiap malam minggu kan dulu, bahkan dulu sekali itu pergelarannya setiap hari. Jadi prosesnya kalau dulu setiap hari, siang kita latihan, malamnya kita pentas. Jadi latihannya hanya mencocokkan saja gerakan dengan iringan musik, karena benang merah cerita, terus karakter wayang orang yang diperankannya semuanya sudah hafal. Tapi sekarang karena ini malam minggu dan banyak sekali adik-adik ini yang sekarang main itu kelahiran Jakarta, kan pemahaman wayang orang kurang. Hari Jumat seperti ini ada latihan pemahaman tentang wayang orang, ada latihan gerakan dengan iringan harus padu, terus alur ceritanya seperti apa. Jadi kalau bukan pergelaran yang khusus itu cuma 2 kali latihan, malamnya pentas gitu. Tapi kalau ada karya khusus, karya anak panggung gitu, yang khusus, yang kolosal gitu, paling-paling 2 bulan kita mempersiapkan itu supaya kolosalnya itu kelihatan sekali. Kalau memperankan tokoh apapun itu harus dipahami, didalami, karena wayang orang itu tidak hanya sekedar teater kayak teater modern, tapi ini teater tradisi, bahkan suara, nada suara pun diatur di dalamnya. Dan harus paham tentang wayang orang, harus paham tentang karakter. Jadi saya merasa saya main untuk panutan yang nonton. Jadi saya pun harus benar-benar memahami itu. Jadi penontonnya juga puas, tidak hanya sekedar puas, pergelarannya hidup, tapi penonton pulang membawa pesan moral. Oh iya ya, kalau saya jadi tokoh kayak gitu nantinya seperti ini. Itu ajaran sekali ya. Dan di proses itu kita pasti berlatih soal dialog, soal nembang. Nembang itu tuh bernyanyi dalam bahasa Jawa, itu nembang. Terus dialog itu kita gimana cara kita memperdalam suatu tokoh atau karakter. Dan kita harus menghafal, tapi ada beberapa kata yang mungkin saat kita tampil harus diubah sedikit, diimprovisasi sedikit, entah dikurangin atau ditambahin karena memancing lawan jenis supaya dia bisa menjawab apa yang kita tanyakan dalam bahasa Jawa itu gitu. Terus kita dilatih olah tubuh dan yang lain. Tak akan kuberikan sejengkal pun tanah Hastinapura.
kisah Mahabharata ini memang berawal dari Pandawa dan Kurawa, itu satu saudara sebetulnya kan, dari anaknya kakaknya dan anaknya adiknya gitu. Pandu Dewanata dengan Dhৃtarashtra. Kisah itu tentang perebutan kekuasaan setelah Pandawa yang hanya 5 orang dan Kurawa yang 100 orang jumlahnya, itu ya dibagi dua lah. Adilnya bagaimana, Pandawa juga separuh, Kurawa juga separuh, tapi karena ketamakan, kelicikan dan keserakahan si Kurawa, bagaimana caranya Pandawa tidak mendapat jatah itu gitu kan. Akhirnya dengan segala cara ya diusir sampai jadi orang buangan. Pandawa akhirnya loloslah si para Pandawa ingin menagih janji dengan menyuruh atau menduta Matswa, pamannya, eyangnya, terus Dewi Kunti juga diduta oleh para Pandawa untuk minta kembali separuh kerajaan Ngastina itu. Tetap gagal. Terakhir Kresna Duta itu, Duta Pamungkas untuk minta separuh jatahnya Pandawa, ya ngomong kasarnya itu jatahnya para Pandawa, tetap gagal. Akhirnya sudah dipastikan bahwa perang Baratayuda akan terjadi, perang saudara ya antara Pandawa dan Kurawa. Akhirnya terjadi sampai 100 orang yang di sini melawan 5 orang. Akhirnya yang menang yang utama lah, yang benar gitu. Gitu filosofi banget itu. Itu Ramayana dan Mahabharata itu kitab suci loh, jadi Buddha dari India. Jadi agamanya apapun, kalau udah ngomong tentang kitab pasti akan ada ajarannya. Jadi semakin dalam saya semakin mencintai dan pengen mengembangkan dan melestarikan wayang orang Barata. Dan perlu diingat kalau nonton wayang orang itu jangan kulitnya saja, tapi harus utuh, harus ngerti apa makna dari cerita yang dipergelarkan oleh wayang orang itu. Jadi ketemu nantinya, karena wayang orang ini juga relevan dengan kejadian saat ini. Contohnya banyak pejabat seperti Bimasena ya, itu tegas, nggak pandang bulu, kalau salah ya salah, kalau benar ya benar, itu tidak memandang sanak saudara atau yang lainnya gitu. Itu relevan kan, karena di wayang orang ada tokoh seperti Bima. Pejabat itu sekarang kayak tokoh karakternya kayak Sengkunu ya, suka ngadu sana, suka ngadu itu, relevan sekali. Karena sedikit supaya dari tahu istilah wayang. Wayang itu bayang ya, pewayangan yang ngari bayang-bayang kehidupan. Jadi setiap cerita yang dipergelarkan oleh wayang orang itu mengandung filosofi atau pesan moral yang relevan sekali dengan saat ini. Gitu. Ternyata saya punya filosofi untuk diri saya sendiri dan untuk menyemangati adik-adik saya. Generasi saya begini, pekerjaan apapun, kalau kalian lakukan dengan setulus hati dan ikhlas, itu akan berguna untuk kehidupan ini. Mas Kendo cuma lulusan SMA. Terus saya mendalami, meyakini, dan ikhlas tulus untuk mengembangkan wayang orang sendiri ya, kesenian tradisi ini. Terus buktinya apa? Itu pekerjaan ya, pekerjaan yang katanya nggak ada masa depannya. Saya bisa hidup dan menghidupi keluarga sampai saat ini. Kalau pesan dan kesan saya untuk anak-anak remaja yang seusia saya, sebisa mungkin mempertahankan warisan nenek moyang. Karena kalau bukan kita siapa lagi kan? Maksudnya kayak nggak susah kok dengan kalian ngebantu mempromosikan kayak guys nih apalagi sekarang canggih kan,
kayak di sosial media tuh udah bisa kita bantu orang dengan apapun. Melestarikan dan mengembangkan wayang orang ini sendiri, saya berharap kepada adik-adik juga dan semuanya kita udah sepakat bahwa kesenian tradisi khususnya wayang orang ini akan langgeng sampai akhir zaman kan gitu. Biar menyemangati kita sendiri gitu.